Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam khalidah, tahiyyatus salamah, tahiyyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allahul alamin. Kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah Mushola An-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesempatan, sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di dalam majelis ini, majelis yang mulia, majelis yang memiliki setidaknya ada 4 keutamaan kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah munazzalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan ke dalam majelis ini as-sakinah. As-sakinah itu artinya ketenangan, tenang hati yang hadir, tentram jiwanya, sehingga tak gelisah. Segala yang mengganggu, menggelisahkan selama ini dia akan hilang. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Kemudian Allah akan curahkan, Allah akan cucurkan ke dalam majelis ini ar-rahmah, kasih sayangnya atau rahmatnya. Yang dengan rahmat ini maka kemudian Allah menjadikan kita termasuk di antara penghuni surganya nanti. Sebagaimana Rasulullah pernah menyatakan dalam satu majelisnya, sesungguhnya setiap kita yang ada di tempat ini akan masuk dalam nerakanya Allah. Gitu kata Rasulullah kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat bertanya, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku, kata Rasulullah. Bingung para sahabat, ngapain ngumpul-ngumpul, datang-datang ke taklim tapi bakal masuk neraka juga. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan, kecuali siapa di antara mereka yang Allah memberikan rahmat kepadanya. Jadi yang menjadi sebab kita masuk dalam surga itu bukanlah amal-amal kita ataupun pahala-pahala yang kita kumpulkan, tapi yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga itu adalah rahmatnya Allah. Karena Allah punya kasih sayang, tapi kasih sayang Allah itu Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan siapa yang dia kehendaki, yaitu yang taat kepadanya. Maka semakin taat seseorang kepada Allah, semakin besar kehendak Allah atas dirinya untuk menginjakkan kaki di surga nanti. Dan hadirnya kita ke tempat ini ataupun amalan-amalan yang kita lakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka itulah menjadi asbab, bukan pahalanya, tapi kebaikan itu jika dilakukan dengan ketaatan semata karena ketaatan kepada Allah, itulah menjadi sebab kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, kata Rasulullah. Allah akan turunkan para malaikatnya ke dalam majelis seperti ini. Untuk malaikat turun bukan hanya untuk mengisi ruang-ruang kosong di antara kita, tapi malaikat turun juga untuk mendengarkan. Bahkan malaikat dalam riwayat lain dikatakan merentangkan sayapnya, sehingga kemudian setiap kita duduk di atas rentangan sayap-sayap para malaikat. Bukan hanya itu, bahkan dalam riwayat lain malaikat pun akan mendoakan yang hadir. Dalam riwayat lain lagi disebutkan bahkan seluruh makhluk yang menghuni lautan itu akan mendoakan orang-orang yang hadir. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, Allah akan menyebut nama orang-orang yang hadir di dalam majelis seperti ini di hadapan para malaikatnya Allah.
di Baitul Ma'mur bukan hanya disebut tapi dipuji-puji. Nih si fulan termasuk hambaku yang melakukan kebaikan dan hadir untuk mengingatku. Ya sekalian kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, saya mau minta maaf karena saya terlambat. Sebenarnya tadi harusnya saya sampai mungkin 5 atau 10 menit sebelumnya. Tapi tadi saya nyasar. Jadi udah masuk lewat jalan sini, saya belok ke kanan justru. Belok ke kanan di masjid, ada taklim juga gitu, orang ramai. Cari, akhirnya ambil belok kanan masuk gang lagi, tanya ada tukang sayur, oh sana Pak. Akhirnya balik lagi, keluar jalan lagi ke arah Aroyan lagi, baru belok kiri, pas belok kiri, oh baru kelihatan Mandareti. Saya pikir Mandareti itu sebelum jalan perumahan BJ Timur gitu. Jadi mohon maaf, saya jadi terlambat. Kemudian berikutnya, saya juga mohon maaf kepada para ustaz, para hujaj dan juga para dibilang orang tua nggak enak ya. Tapi para senior lah ya. Sehingga saya harus bicara di depan. Mohon maaf karena saya diminta untuk bicara, jadi saya bicara. Kalau saya diminta untuk duduk mendengar, insya Allah saya akan duduk mendengar. Kemudian berikutnya saya sampai jam berapa nih? Biasanya di sini kuliah subuh sampai jam berapa? 11. Kalau sehabisnya materi ntar panjang. Saya sih kuat sampai Isra. Isra itu jam 5.26. Ya syuruk itu 5.26. Tapi kita sholat sunnah syuruknya itu 10-15 menit setelah waktu syuruk. Ya, jangan pas waktu syuruk ya. Karena pas waktu syuruk itu justru waktu yang diharamkan kita untuk melaksanakan sholat. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya punya waktu kurang lebih 40-50 menit ya. Oke, baik. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah katakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal wa huwal azizul ghafur. Allah katakan kepada kita, dialah Allah khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah sebutkan dua hal penting di sana, bahwa yang pertama Allah menciptakan kematian dan kehidupan, dan yang kedua kematian dan kehidupan itu tujuan dibuatnya adalah dalam rangka untuk memacu kita agar kita bisa saling berlomba, sehingga ketahuan nanti siapa yang paling baik amalnya di hadapan Allah. Allah tidak sebutkan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, yang paling banyak amalnya, tidak, tapi yang paling baik amalnya. Ahsan. Ahsan itu, kata ahsan itu ihsan di dalam istilah Islam, ada iman, Islam, ihsan. Ihsan itu ada dua maknanya, hasan wa ahsan. Hasan itu artinya baik, ahsan itu lebih baik. Jadi kalau kita sholat subuh itu baik, tapi yang lebih baik berjamaah. Berjamaah itu baik, tapi yang lebih baik di masjid. Di masjid itu baik, tapi yang lebih baik tidak masbuk. Tidak masbuk itu baik, tapi yang lebih baik ada di saf terdepan. Di saf terdepan itu baik, tapi yang lebih baik dia mengenakan pakaian terbaik. Itu contoh. Dan Allah katakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Jadi ketika semua sudah baik, siapa yang paling baik? Nah, jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah katakan khalaqal mauta wal hayata, Allah ciptakan kehidupan. Hidup, hari ini kita hidup. Kemudian Allah katakan, sebutkan kematian dulu, baru kemudian kehidupan. Kenapa? Agar kita menentukan, merencanakan bagaimana kita mati nanti,
Sehingga dengan kita punya rencana mati nanti, kita akan menjalani hidup lebih baik. Biasanya kalau orang kerja atau orang mau melakukan sesuatu kan ditentukan tujuannya dulu. Mau bangun masjid nih, mau kayak apa nih, harus ada dulu kan gitu. Kayak gimana mau yang dibangunnya. Nah setelah ada marketnya, mau bangunnya kayak apa, baru kemudian kita bangun. Sehingga kita membangunnya sesuai dengan arahan yang sudah kita inginkan gitu. Nggak bisa kayak orang dulu lagi gitu. Orang dulu tuh bangun begitu ya, gue punya tanah nih, bangun rumah buat anak gue. Terus gimana? Kagak pakai gambar-gambaran, langsung kasih dinding di mana nih? Tahu belok sono, terus belok kemari lagi. Begitu udah jadi, tambah lagi dinding di mana nih? Tuh belok lagi satu tuh. Nah, terus di ruang tamu nih, bagus ada pintu di sini mana? Nah, di situ ntar ada ruang dapur. Begitu, nggak bisa begitu. Nanti jadinya awut-awutan gitu bentuk rumah. Tapi harus dihitung dulu. Bahkan sekarang itu mau pindahin barang di rumah saja itu sudah ada sudah agak lama. Ada programnya di komputer tuh, untuk kita bisa nentuin posisi sini gimana gitu. Sehingga begitu kelihatan ini bagus, baru kita pindahin. Kan geser-geser, kayaknya nggak pas, geser lagi balik. Nggak pas juga nih, nggak pas juga. Kayaknya udah bagus tempat yang tadi, balik lagi. Sama juga bohong, pindah-pindahin, ngabisin tenaga, hasilnya kagak ada, karena balik lagi ke situ. Beli baru ternyata memang harusnya gitu kan. Yang bikin nggak enak soalnya karena udah lama gitu, dilihatnya kagak enak. Dan jemaah sekalian mulia Allah Subhanahu Wa Taala, Allah katakan khalaqal mauta, Allah ciptakan kematian. Berarti ke sana kita akan menuju. Wal hayata, dan kehidupan sekarang di saatnya kita hidup. Maka berarti ketika kita tanya akan kemana sih kita, maka kita akan mati. Sehingga Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang satu hal, dia jawab, sebelum kita menjawab banyak hal, kita harus menjawab satu pertanyaan, kata Imam Hasan Al-Basri. Dan pertanyaan yang harus kita jawab itu tentang siapa kita. Makana. Untuk menjawab siapa kita, maka ada 3 pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu, baru kita tahu siapa kita. Yang pertama adalah min aina, yang kedua adalah limaza ji'ta, yang ketiga adalah ila aina. Kita ini dari mana sih asalnya? Kemudian kita mau ngapain? Lalu kemudian kita mau kemana? Kalau kemudian kita bisa menjawab 3 pertanyaan itu, baru kita akan bisa menjawab siapa kita. Sebagaimana itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di saat dia bersembunyi di Gua Hira. Yang dilakukan Rasulullah itu 3 pertanyaan itu saja. Saya ini dari mana sih asal saya? Siapa yang, kan nggak mungkin ujuk-ujuk ada. Yang nyiptain saya itu siapa? Itu difikirkan sama Rasulullah sebelum dia menjadi Nabi, ketika dia melakukan uzlah di Gua Hira. Saya ini siapa? Gitu. Siapa yang nyiptain saya? Terus kalau saya diciptain, lantas buat apa saya diciptain? Kenapa saya diciptain di negeri yang seperti ini, di zaman yang kayak begini? Apa sebenarnya yang harus saya lakukan? Limaza ji'ta? Ila aina? Terus setelah itu saya mau kemana? Emang akhirnya itu saya mau kemana? Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Sampai kemudian akhirnya satu persatu pertanyaan itu terjawab. Pertanyaan pertama min aina terjawab dengan surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ternyata saya ini adalah ciptaan, dan pencipta saya adalah Allah. Saya diciptakan dari segumpal darah dan segala macam bla bla bla. Tujuannya adalah itulah mengenali pencipta, berarti saya akan menuju ke sana. Kemudian terus gimana caranya, ngapain akan dibuat? Baru kemudian turun setelah itu 2 surat berikutnya. Yang pertama setelah Al-Alaq adalah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili ashaddu wat'an wa aqwamu qila. 6 ayat.
Saya harus bangun malam, tahajud, dengan zikir, doa, wirid, kemudian warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran. Yang dibaca Al-Qurannya apa? Ya udah 11 ayat itu aja. 5 ayat di surat Al-Alaq dan 6 ayat di surat Al-Muzammil. Kalau baru itu yang turun. Kalau kita sekarang jangan baca itu doang. Ya, udah lengkap soalnya kalau kita sekarang. Warattilil Qur'ana tartila. Oh itu yang dilakukan Rasulullah. Begitu turun surat berikutnya, surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Oh ternyata ada tugas lain, kenapa saya diturunkan di sini? Untuk apa? Bangun, bangkit, berdiri. Untuk apa? Wa rabbaka fakabbir. Untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, merapihkan, membersihkan pakaian kita, penampilan kita, termasuk di antara akhlak kita, perilaku kita. Bukan hanya bajunya yang dibersihkan. Warujza fahjur, tinggalin dah keburukan-keburukan, perbuatan-perbuatan dosa, jangan dibuat lagi. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Warujza fahjur, kemudian wala tamnun tastakthir. Dan kalau kita melakukan apapun kebaikan, jangan mengarep biar dapat balasan yang lebih baik gitu. Tapi ngarepnya apa? Allah saja. Dalam rangka apa? Ketaatan kepada Allah. Allah perintah kerjain gitu. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian harus kita lakukan. Bahwa kita akan ke sana dan yang harus kita lakukan adalah begitu. Dan untuk melakukannya bagaimana caranya? Nanti kita buka surat Al-Adiyat, sekaligus menjelaskan tentang kita akan kemana setelah itu. Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fasaqna bihi jam'a. Allah kasih perumpamaan, kasih cerita dulu tentang kuda perang yang luar biasa gitu. Larinya kencang, larinya jauh, tidak gampang capek, punya semangat yang luar biasa. Tuannya perintahkan kemanapun dia berangkat, dia pergi subuh-subuh di saat kuda yang lain masih tidur, dia udah berangkat ke medan perang gitu. Dan ketika ada di medan perang dia gak takut mati. Allah kasih perumpamaan. Begitulah orang beriman seharusnya. Orang beriman itu larinya kencang, amalnya itu paling kencang gitu. Apa yang dia buat segala kebaikan itu paling hebat gitu. Bukan ngaku-ngaku paling hebat, tapi setidaknya dia berupaya yang maksimal, yang terbaik yang dilakukan. Ahsanu amalan tadi. Gak takut mati. Tuhannya perintahkan apa, Allah perintahkan apa, kerjain gitu. Agar kita tidak menjadi apa? Innal insana li rabbih lakanud. Menjadi orang-orang, menjadi manusia-manusia yang gak punya rasa syukur, gak pandai berterima kasih kepada Allah dengan semua nikmat yang sudah Allah berikan. Jadi apa yang kita lakukan, salat kita, ta'lim kita, sedekah kita, kalaupun gak dibalas pahala sama Allah, gak masalah sebenarnya. Kenapa? Karena itu justru yang kita lakukan dalam rangka kita berterima kasih, membalas kebaikan yang Allah berikan. Apa kebaikan yang Allah berikan? Allah hidupkan kita. Allah memuliakan manusia pertama kali itu ada saat Allah menghidupkannya. Jadi Allah menghidupkan kita, memilih kita termasuk orang yang dihidupkan di muka bumi. Itu adalah pemuliaan dari Allah kepada kita. Kenapa? Karena ketika kita diberikan kesempatan hidup di dunia, berarti kita sedang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengannya dan mencicipi surganya nanti. Tapi yang tidak pernah diciptakan berarti tidak pernah bisa. Jadi Allah menciptakan kita saja, Allah sudah memuliakan kita. Lalu kemudian Allah muliakan lagi dengan apa? Allah jadikan kita manusia. Allah muliakan lagi, Allah berikan hidayah, Allah jadikan kita orang beriman. Allah muliakan lagi, Allah jadikan kita orang yang beramal. Allah muliakan lagi, Allah jadikan kita orang-orang yang beramal, kemudian melakukan amal itu dengan sebaik-baik amal. Maka jika kemudian Allah berikan semua ini, dan kemudian kita lakukan pengabdian, ketaatan kepada Allah, itu dalam rangka berterima kasih dengan kebaikan yang sudah Allah berikan. Itu pun belum cukup. Tapi ternyata bukan main baiknya Allah
ungkapan terima kasih kita pun kepada Allah dibalasin lagi sama dia, gitu. Dikasih lagi pahala seperti itu. Kemudian dibalas lagi, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap kebaikan yang kita lakukan, satu Allah balas 10 kalinya, itu minimal. Bisa 700 kali lipat, bisa lebih daripada itu. Jamaah sekalian mereka, supaya kita tidak jadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Padahal kita tahu Allah kasih nikmat berapa banyak. Kita sehat, kita seharusnya bisa lakukan kebaikan-kebaikan, kita gak lakukan. Seperti itu. Wa innahu lihubbil khair lasyadid. Dan semua terjadi karena kita pelit, Pak. Kita terlalu menikmati dunia. Kita terlalu sayang sama dunia. Dunia itu kita pegang di tangan kita. Padahal Imam Syafi'i mengatakan, jadikanlah dunia itu di hatimu, kematian dunia itu di hatimu, akhirat itu, dan jadikan dunia itu di tanganmu, akhirat itu di hatimu, dan kematian itu di pelupuk matamu. Artinya apa? Dunia di tangan itu, kapan mau dilepas bisa. Kapan mau dibuang, kalau disuruh dibuang, gampang. Tapi kalau dunia di hati, ngebuangnya susah. Detoksifikasinya susah. Tapi yang di hati itu akhirat. Sehingga apa? Hilangnya susah akhirat itu di dalam hati kita. Orientasi akhirat. Dan kematian di pelupuk mata, artinya dekat gitu. Kelihatan terus. Tapi kalau dibalik, dunia di hati, akhirat di tangan, akhirat kapan aja dibuang, bisa jadi. Akhirnya semua urusan akhirat diarahinnya untuk dunia. Sholat biar kaya, ngaji biar kaya, apa aja diselawatin, selawatnya buat kaya gitu. Seperti itu. Ada mobil selawatin supaya jadi punya kita ntar. Ada rumah bagus selawatin, apa aja diselawatin. Padahal selawat itu dalam rangka cinta kita kepada Nabi. Masalah kemudian nanti dengan efek selawat itu Allah berikan sesuatu kepada kita, tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya pun kita tidak dapatkan dunia itu, gak masalah. Yang penting gue udah tunjukin gue cinta sama lo, gitu. Kalau udah kita tunjukin kita cinta sama Nabi, apa kata Rasulullah? Ya, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Maka kalau kita sudah tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah, insya Allah suatu saat kita akan bersama dengan Rasulullah SAW. Simpel. Bodoh amat, gue gak butuh mobil, gue gak butuh rumah, gue butuh cuma sama Rasulullah berdampingan. Itu yang diinginkan para sahabat rata-rata itu seperti itu. Abu Ubaidah bin Jarrah ketika dia menjadi panglima perang di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, miskin, Pak. Ketika Umar bin Khattab suatu saat mengatakan, wahai panglimaku, nih saya pengen datang nih, kenapa? Di zaman Umar tentara itu sudah dibentuk. Kalau zaman Abu Bakar dan zaman Nabi nggak ada tentara, mau perang tinggal wajib militer, semua dimobilisasi. Tapi di zaman Umar dibikin tuh yang namanya TNS, gitu. Bukan TNI, Tentara Nasional Semesta. Karena dulu negaranya negara semesta, gitu. Bukan hanya negara di satu negara, tapi menguasai dunia. Gitu. Di mana barak militernya? Ada di Homs. Homs itu di Syria hari ini. Ratusan ribu tentara kaum muslimin itu di sana baraknya. Begitupun dengan panglima perangnya di sana tinggal. Setelah hari Umar mengirim surat, pengen ke rumah lo, pengen silaturahim. Apa kata Abu Ubaidah? Jangan dia khalifah. Dia balas surat, jangan dia khalifah. Aku khawatir kalau kau datang kau akan kecewa. Tapi namanya khalifah, namanya Umar, kalau udah pengen, kagak ada yang bisa ngelarang. Lagi kan dia khalifah gue, bukan dulu. Ngapa lu ngelarang-larang gue? Berangkat dia tanpa sepengetahuan Abu Ubaidah. Berangkat dia dari Madinah ke Syam itu lebih dari 1.500 km jaraknya, Pak. Sini ke Bali deh. Mungkin lebih kali ya,
sampai NTB mungkin NTB. Sampai di sana, dia langsung menuju rumahnya Abu Ubaidah. Sampai di rumah Abu Ubaidah diketok pintunya, Assalamualaikum. Dibuka sama Abu Ubaidah, Waalaikumsalam. Kaget Abu Ubaidah. Ya Khalifah, kenapa pada datang ke tempat ini? Tapi karena Khalifah dipersilakan masuk. Sampai di dalam, nggak ada yang dilakukan Khalifah. Dia lihatin tuh dari ujung ke ujung rumahnya Abu Ubaidah. Disisir pakai matanya. Begitu selesai lihat, nangis Umar. Khalifah, nangis dia. Dan ketika nangis sesenggukan Umar, apa kata Abu Ubaidah? Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu ya Khalifah, jika kau datang ke sini kau akan kecewa. Karena bayangannya panglima perang gitu, pasti orang kaya. Jangankan panglima zaman sekarang gitu, pangkat kopral aja, rumahnya udah kayak apa tahu gitu. Ini panglima perang, jenderal bintang 4 gitu, bintang 5 bahkan. Apa yang dilihat sama Umar? Gak ada apa-apa Pak. Umar cuma menemukan satu lembar tikar di sudut ruangan. Tikar, bukan spring bed. Tikar, pelepah kurma yang terbuat dari pelepah kurma di sudut ruangan, yang itu dipakai buat tidurnya Abu Ubaidah bersama istrinya. Kemudian di sudut yang lain dia lihat ada beberapa buah piring dan gelas yang dipakai buat makan dan minum bersama keluarga. Di sudut yang lain Umar temukan sebilah pedang dan sebuah baju besi. Selain itu gak ada apa-apa, kosong, lega rumahnya. Lega apa? Kagak ada apa-apanya soal. Nangis Umar, ya Allah, panglima kok belangsak banget begini. Kemudian dirangkul sama Umar. Sambil sesenggukan Umar membisikkan di telinganya Abu Ubaidah, wahai panglimaku, sebutkan apa yang kau butuhkan, Umar akan memberikannya. Umar gak bilang negara akan memberikannya, enggak. Umar pribadi, Umar akan memberikan. Sebutkan apa yang kau inginkan, Umar akan memberikan. Apa jawaban Abu Ubaidah? Ya Khalifah, tidak ada yang kau inginkan dari dunia ini. Satu yang kau inginkan hari ini adalah surganya Allah, yang di sana aku akan bertemu dengan Nabi-Nya. Bukan main cintanya kepada Nabi itu Pak. Bukan cuma sekedar selawat, tapi selawat itu karena cinta dan mengharapkan akan bersama. Bukan karena selawatnya pengen mobil, pengen rumah. Pulang Umar gak tahan dia. Pulang sampai di Madinah, dia panggil ajudannya. Dikeluarin satu peti gede gitu. Apa kata Umar, antarkan ini kepada Abu Ubaidah dan katakan kepadanya, ini hadiah dari Umar untuknya. Dibawa ajudannya sampai lagi di Homs gitu. Ternyata dia lagi pimpin rapat dengan beberapa orang anak buahnya. Dikatakan, ya Abu Ubaidah, ini ada hadiah dari Khalifah Umar bin Khattab untukmu. Taruh tuh peti, jebret. Kagak dibawa ke dalam rumah. Dibuka peti itu di depan orang yang ikut rapat, panglima-panglima ini. Apa isinya? Isinya adalah tidak kurang dari 1000 dinar. Dinar itu kepingan uang emas. 1 dinar itu 2,5 juta nilainya kurang lebih. Ini 1000 dinar, berarti sekitar 2,5 M. Pak, dibagi uang 2,5 M Pak, bebas pajak. Diapain? Oh, mau dibawain nih, gitu. Jangan miring ya. Kagak. Berikan ini untuk si fulan. Dia ambil serau, taruh. Berikan ini untuk si fulan. Ambil lagi, berikan untuk si fulan. Ambil lagi, berikan untuk si fulan. Sampai tidak satu pun keping tersisa di peti itu. Ajudannya Umar bingung, ngelongok dia, ngelongok. Khalifah kasih itu buat ente, ngapa dibagi-bagi? Jawaban Allah, tidak butuh itu. Aku tidak butuh itu. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Innal insana li rabbih lakanun wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu la yuhibbil khaira la syadid. Makanya bakhil itu, pelit itu.
pelit terhadap dunia ini. Itu salah satu tanda ciri dari orang munafik, Pak. Bukan surat Al-Ma'un, surat pendek-pendek aja yang kita bahas gitu, nggak usah panjang-panjang. Yang kita sering baca, Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Allah sebut ara'aita. Ra'a itu artinya lihat, kelihatan, Pak. Bukan ditebak-tebak, bukan dianalisa, tapi kelihatan, nampak. Ara'aital ladzi. Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian memperhatikan? Yukadzibu bid-din, allazi yukadzibu bid-din, orang-orang yang mendustakan agama. Siapa yang mendustakan agama? Orang yang dia beragama tapi kelakuannya, perbuatannya jauh dari agama. Siapa mereka? Orang munafik. Yukadzibu bid-din hanya istilah lain untuk menggambarkan tentang siapa itu orang munafik. Ngakunya Islam, tapi hidupnya kagak ada kaitan sama Islam. Dagangnya kagak pakai Islam. Sekolahnya kagak pakai Islam. Jadi kalau ada orang bilang, lu jangan bawa Islam, justru Islam harus dibawa-bawa kemana-mana. Kita dagang bawa Islam. Ngapain aja kita bawa Islam, supaya yang kita kerja itu keikat sama Islam. Jangan bawa Islam mulu. Kalau nggak bawa Islam, akhirnya kita buat jauh dari Islam. Ya Mas. Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dua kalimat, dua ayat itu intinya kita pelit, Pak. Hatta kepada orang yang pantas dan layak untuk disantuni. Siapa? Orang fakir dan orang miskin dan anak yatim. Orang yang harusnya disantuni, kita pelit. Dimana mau menyantuni yang kita anggap bukan yatim dan bukan miskin, tapi dia pas lagi butuh duit. Akhir. Karena dunia tuh pengennya dikekepin aja sama dia. Duit gua, ngapa gua harus kasih ke lu? Jadi korun ntar. Korun kan begitu. Awalnya miskin, kita doain sama Nabi Musa. Awalnya kamu didoain, Nabi Musa datang lagi, minta doain lagi. Kagak, kata Nabi Musa. Lu bagusan begini, keberangkat, tapi lu taat. Wah, entah kalau saya kaya, saya lebih taat nih. 3 kali Nabi Musa datang, diminta juga, akhirnya apa? Ya udah berdoain. Tapi janji ya, iya janji. Itu makanya doa gak boleh mendesak-desak. Kenapa kalau kita desak-desak sekarang, kita maksain apa yang kita inginkan dan seakan-akan itu yang paling baik. Hati-hati, begitu dikasih justru itu bisa mencelakakan kita. Doain sama Musa, doain cita-cita jadi kaya. Begitu kaya, Nabi Musa kirim orang petugas untuk ngambil zakatnya. Apa jawabannya? Tadi duit gue nggak pernah diminta-minta. Jemaah sekalian, Allah SWT. Afala ya'lamu idza mu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah mereka mengetahui ya? Ya'lamu. Tidakkah mereka mengetahui dengan pengetahuannya, dengan ilmunya? Idza mu'sira ma fil qubur, bahwa yang dikubur itu nanti akan dibangkitkan. Kapan? Ini yaumil mahsyar, nanti kan dihimpun semua. Wa hussila ma fis sudur, dan yang ada di dada ini dikeluarkan semua. Kapan itu? Di yaumil hisab, ketika kita diadili semua yang pernah kita buat, baik yang nampak maupun yang tersembunyi di dada, dikeluarkan semua, ditampakkan. Jemaah sekalian menaiki Allah SWT. Kesana kita akan menuju. Terus gimana dong? Maka ketika kita sudah tahu gitu, kita dari mana, kita kudu ngapain dan kemana kita akan menuju, baru kemudian di situ baru kita berlomba tuh ahsanu amala, untuk menunjukkan kepada Allah siapa yang paling baik amalnya. Fastabiqul khairat. Jemaah sekalian memuliakan Allah SWT. Tapi
Ketika kita fastabiqul khairat, ketika kita melakukan amal-amal yang terbaik, nggak cuma sekali doang. Ini hari saya ahsanu amal. Saya subuhnya di masjid berjamaah, saf terdepan, pakai baju yang terbaik. Hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Berarti apa? Bukan sekedar ahsanu amalah, tapi bagaimana ahsanu amalah kata itu istiqamah. Istiqamah. Pertanyaannya, bahwa istiqamah, apa itu istiqamah? Apa istiqamah, Pak? Oh. Istiqamah apa? Konsisten. Apa? Konsisten. Apa lagi? Bukan ikatan suami takut istri kalau di rumah ya. Istiqomah juga itu. Takut istri kalau di rumah, di luar rumah jadi singal gitu. Kita sering terjemahin istiqomah itu konsisten gitu. Padahal kalau ditanya, betul gak istiqomah konsisten? Enggak. Bukan. Karena apa? Kita udah campur-campur bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Bahasa Quran, makna-makna dalam Quran udah kecampur karena apa? Sudah dipakai di bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia diterjemahkan dengan pengertian bahasa Indonesia, tidak lagi merujuk kepada Qurannya. Sehingga apa? Nanti ada mafia, Pak. Dari awal hidup sampai mati dia jadi mafia, istiqomah dia sebagai mafia. Kan konsisten dia kan? Maling dari awal dia jadi maling, sampai mati dia jadi maling. Istiqomah dia. Pertanyaannya, betul nggak istiqomah yang begitu? Kagak. Kenapa? Semua istilah dalam Quran itu bukan hanya makna katanya, tapi dia diikat dengan value, dengan nilai yang ada di dalam Quran itu. Maka ketika kita bicara istiqamah, ayatnya jelas. Di Al-Ahzab ayat 13, sama satu lagi di surat, udah pada ngeliatin jam kan? Pada ngeliat ke atas apaan gitu. Dan ada pengumuman gitu. Makanan udah datang. Kita buka surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah itu Tuhanku, Allah itu penciptaku. Summa istaqamu, kemudian istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat itu akan datang dan menemui dia. Allah takhafu, dan berkata, la takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannah, tapi berbahagialah dengan kabar gembira, yaitu surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah disiapkan untuk kamu. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan gimana? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan seterusnya. Jemaah sekalian, jadi istiqomah itu diikat dengan keimanan, bukan bebas nilai. Istiqomah itu adalah innal ladzina qalu rabbuna Allah, hanya berlaku bagi orang yang berkata Tuhanku, penciptaku Allah. Orang yang begitu bisa dia tuh dapat sematan istiqomah. Itu punya apa tuh? Belah. Saya paling sensitif mau bunyi-bunyian sama nengok-nengokan gitu. Kalau kita di depan, dia nengok-nengok ke belakang, kiri kanan, ngapain? Artisnya di depan kok. Diikat dengan Allah, dengan iman. Setelah itu kemudian, oke, berarti istiqomah itu ikatan iman. Begitu ada iman, baru kemudian bisa dapat stempel istiqomah. Terus lantas maknanya apa? Ya kalau mau tanya makna apa itu istiqomah, paling gampang tanya sama Nabi kan? Atau tanya sama orang yang paling dekat dan
pernah nanya sama Nabi gitu. Kalau kita tanya kepada Umar bin Khattab, kita tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, kita tanya kepada Utsman bin Affan, 3 orang terdekat dengan Nabi gitu, yang sehari-hari gaulnya nongkrongnya sama Nabi, Pak. Abu Bakar pernah begitu datang ke Umar, di rumah kok gak ada makanan nih, pengen makan. Sama saya juga, kata Umar. Itu kita ke rumah Nabi, mikir itu begitu terus, ngumpulnya sama Nabi terus. Paling dekat itu, makanya makamnya pun juga diizinkan di samping Nabi. Utsman itu orang yang bahkan Rasulullah duduk sama Umar sama Abu Bakar tuh asik aja. Sarungnya terbuka, kelihatan pahanya santai. Begitu Umar masuk ditutup. Umar sama Abu Bakar melongo, tapi tak ngomong. Begitu Utsman balik ditanya, Sul, kan Rasul, masa mat-mat gitu. Kenapa ya? Perasaan tadi ada kita nyantai aja tuh, sarung terbuka. Ngapa pas Utsman datang ditutupin? Tapi kata Rasulullah, aku malu sama Utsman. Bahkan malaikat pun malu sama Utsman. Bayangin, begitu istimewanya Utsman. Ketika kita tanya kepada 3 orang itu, mau istiqamah, apa itu istiqamah? Jawabannya hampir sama. Apa jawabannya? Summa lam yusyriku billahi syai'a, summa akhlasu al-amal lillah. Summa lam yusyriku billah, ketika kamu tidak menyekutukan Allah syai'a dalam perkara apapun. Summa akhlasu, ketika kamu mengikhlaskan al-amal, amal-amalmu lillah, hanya untuk Allah saja. Jadi istiqomah bukan konsisten, Pak. Istiqomah itu ketika kita mengorientasikan yang kita buat apapun dia untuk Allah. Untuk Allah. Makanya tadi ikatannya adalah qalu rabbuna Allah. Makanya kemudian ada satu hadis Nabi yang mengatakan apa? An Abi Umar wakila Abi Amratan Sufyanun bin Abdullah dengan As-Saqafi radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, tolong katakan kepadaku satu perkataan di dalam Islam yang jika aku mendapatkannya darimu, aku gak butuh lagi yang lainnya dari orang lain selain darimu. Jadi minta dinasihatin satu pesan, satu nasihat saja, yang dengan satu nasihat itu dia gak butuh apa-apa lagi dari orang lain. Apa nasihat Rasulullah? Qul amantu billah semustaqim. Berimanlah kamu kepada Allah, kemudian istiqomah. Kalau kita sudah amantu billah, beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, gak butuh apa-apa lagi, Pak. Istiqomah artinya apa? Tadi mengorientasikan keimanannya itu betul-betul kepada Allah. Jadi ketika kita bicara istiqomah, kita bicara motif. Tahu motif, Pak? Motif itu tujuan, orientasi. Buat apa, untuk apa? Kalau bahasa kita mah lilnya lil apa? Makanya tiap ibadah apapun kita selalu ujungnya lillahi ta'ala, kan gitu. Lilnya itu apa? Ketika motifnya jauh, tujuannya jauh dan kuat, maka insya Allah dia akan istiqomah. Dia akan konsisten. Jadi konsisten itu adalah hasil dari istiqomah, bukan istiqomah itu sendiri.
Ketika tujuan kita jauh, jauh itu apa? Kalau tujuan dunia jauh nggak? Dunia mendekat, ya kita hidup di dunia. Ngapain lu doa? Biar rezekinya banyak. Begitu rezekinya banyak, berhenti doanya. Ngapain lu tahajud? Gue lagi ada masalah nih, butuh solusi. Solusi dapat, selesai masalahnya, selesai tahajudnya. Jangan sekalian mereka Allah. Jauh itu tujuannya apa? Allah. Allah itu kan jauh kan. Artinya apa? Kita baru ketemu Allah tuh nanti. Ya. Kalau kita masuk surga itu juga. Ya. Begitu masuk surga, ntar ada waktunya nanti kita ketemu Allah tanpa hijab, tanpa penghalang. Kita lihat wajah Allah yang begitu indahnya wajah Allah, sehingga keindahan surga itu nggak ada artinya. Lupa kita kalau kita lagi di surga. Pertanyaannya kan kapan kita ketemu Allah? Ini kalau masuk surga, kapan masuk surga? Kalau udah mati. Makanya aneh manusia tuh. Manusia itu sering paradoks. Paradoks itu apa? Seni ambivalen, bertolak belakang. Lu pengen masuk surga, pengen banget. Terus doanya apa? Ya Allah panjangkan umurku. Syarat masuk surga apa? Mati. Tapi minta mau masuk surga, tapi minta banyak umur gitu. Minta kagak mati, pengennya nggak mati, ya kan? Tanda-tanda mati udah ada, dihilangin. Ada uban dicabut. Serem ada uban. Kulit kendor, tarik-tarik gitu kan. Pakai anti aging segala macam. Katanya pengen masuk surga. Yang masuk surga kudu mati dulu. Mau masuk surga enggak? Mau masuk surga enggak? Mau mati enggak? Pasti. Betul pasti. Susah kan? Ditanya mau masuk surga, mau mati enggak? Itu susah banget. Lah gimana? Kalau pengen masuk surga mau mati, mau. Nabi Ibrahim itu ketika mau dicabut nyawanya, Allah perintahkan kepada malaikat maut untuk nanya. Sebelum kamu nyabut, tanya sama dia. Pengen dicabut nggak nyawanya? Kalau pengen cabut, kalau enggak, ente balik lagi ke aneh, kata Allah ke malaikat maut. Begitu mau dicabut, dikasih tahu, saya di malaikat maut. Allah perintahkan kepada untuk mencabut nyawa hari ini. Bagaimana? Cuma tunggu persetujuan ente. Mau gak? Taruh deh, kata Nabi Ibrahim. Baik, malaikat maut. Kemudian kata Allah apa? Sampaikan kepada dia. Aku mencintainya dan aku rindu bertemu dengannya. Kemudian lagi Allah ketika dipesan, katanya apa? Dia mencintaimu dan dia ingin sekali berjumpa denganmu. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya udah deh, gue pengen mati kalau gitu, gue pengen ketemu sama Allah. Pengen ketemu kekasih yang dicintainya. Udah pada pengen pulang kan? Kenapa? Karena kekasih ada di rumah. Ada yang betah lama-lama sama saya? Enggak pasti betah lama di rumah kan? Jangan sekalian mereka Allah SWT. Summa yusyriku billahi syai'ah. Jadi yang namanya konsisten, kalau amal kita targetnya jauh, yaitu Allah, ketemu Allah kalau udah masuk surga kalau udah mati, kita gak akan berhenti tuh ngerjain amal itu sampai kapan? Sampai ketemu Allah, atau minimal sampai kita mati. Atau tujuan kita tuh kuat, Pak. Apa kekuatan yang paling kuat mengikat amal kita? Tujuan apa yang paling kuat yang mengikat amal kita sehingga amal kita tuh bisa konsisten? Cinta. Cintalah yang mengekalkan apapun yang kita lakukan di bumi ini. Karena cinta, Pak, sehingga macan bisa jadi meong. Ya. Di luar, wow, sampai di rumah meong. Kan sering dapat video kan?
pendekar, wah ya kursi tak gitu ya. Begitu datang istrinya diketok gitu, lu mau kerja kerja, langsung dia kerja. Karena cinta pendekar itu, Umar itu Pak, Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang kata Rasulullah, "Lau kana nabiyyun wa la kana Umar." Kalau ada nabi setelahku, Umar orangnya. Kalau ada, masalahnya kan kagak ada. Jadi kalau ada yang mau ngaku nabi, lah Umar aja kagak ngaku. Yang paling pantas gitu. Umar yang setiap kali ada masalah, Pak, ketika ada orang Arab Badui kencing di masjid Nabi, apa kata Umar? Da'ni ya Rasulullah aqta'u ulqah. Ya Allah, biar saya penggal kepalanya ya Rasulullah. Ada masalah dikit Umar tuh, da'ni ya Rasulullah aqta'u ulqah. Ya Rasulullah, biar minta izin sama Rasulullah, biar saya penggal kepalanya. Ketika perang Badar ada tawanan, tanya Abu Bakar apa? Minta tebusan. Tanya Ali, minta tebusan. Tanya Umar, kalau saya Rasulullah beda. Sorry to say, beda Umar, beda Abu Bakar, beda Ali. Apa yang pendapatmu? Kalau pendapat Rasulullah, cari di antara tawanan perang itu yang saudara masih ada hubungan darah sama Abu Bakar, suruh Abu Bakar yang penggal kepalanya. Cari di antara mereka yang masih saudara sama Ali, suruh Ali yang penggal kepala. Cari di antara mereka yang masih ada hubungan darah dengan Umar, biar Umar yang penggal kepalanya. Kenapa? Agar terbukti tidak ada lagi rasa kasihan di dalam diri kita terhadap orang-orang yang memerangi agama Allah. Nabi setuju pendapatnya Abu Bakar. Umar pulang. Begitu Umar pulang, turun. Ya. Surat Al-Anfal ayat 60-an kalau tidak salah. Tidaklah pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan sebelum kemenangan itu datang. Yang masuk kemenangan apa? Fatu Makkah. Gak pantas punya tawanan, artinya apa? Tawanan bunuh gitu. Untuk menimbulkan rasa gentar kepada musuh. Allah lebih sepakat teman-teman Umar. Kalau bukan karena rahmat Allah kepadamu, karena kasih sayang Allah padamu, maka sesungguhnya azab Allah itu akan diturunkan. Nangis Rasulullah. Umar yang kata Rasulullah, kalau dia lewat gang sempit yang banyak jin dan syaitan nongkrong di sana yang gelap, itu jin dan syaitan ngabur karena takut pada Umar. Umar yang ketika satu hari ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah ngaduin masalah. Mereka berselisih, ngaduin masalah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kita berselisih. Terus kenapa? Iya, tolong dong diselesaikan, kasih solusi. Sama Rasulullah diputusin, kasih solusi. Begitu dikasih solusi, mereka pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka berdua bisik-bisik. Lu puas nggak sama putusan Rasul? Kagak nih, tahu kayak enak banget putusannya. Sama aku juga nggak puas. Itu gimana? Kita cari orang lagi deh. Siapa yang enak? Yang paling tegas aja. Yang tegas siapa? Umar. Oh, kita datang ke rumah Umar, minta pendapatnya Umar. Kali Umar punya pandangan yang berbeda sama Rasul. Datang ke rumah Umar, Pak. Kecil sambil Umar tok Assalamualaikum. Umar pulang. Waalaikumsalam. Ada apa? Ya Umar, kami ini punya persengketaan, yang punya masalah. Kami pengen ngadu sama kamu, kali kamu punya solusi yang baik, kata dia. Terus kata Umar apa? Kalian udah datang ke Rasul belum? Sudah. Terus Rasul udah kasih putusan solusi belum? Sudah. Terus ngapain kemari? Ya kali-kali aja ente punya solusi lain. Oh gitu, kata Umar. Ya udah, diunjukin solusinya. Dia masuk dalam. Masuk dalam ngapain? Ngambil pedang, Pak. Sambil dulu, Pak, tanpa bicara, tanpa ngomong, Pak. Cabut pedangnya, zlep, dipenggal dua kepala orang Badui itu. Dan setelah dipenggal kepalanya, Umar baca surat Al-Ahzab ayat 36 kalau tidak salah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Fala wa rabbika, dan demi Tuhanmu, demi Allah, kata di ayat itu kan. Fala wa rabbika la yu'minun, tidaklah beriman kalian hatta hingga yuhaqqimuka fima la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tidaklah beriman kalian hingga kalian menjadikan Muhammad sebagai hakim atas perkara yang kalian perselisihkan. Kalian tidak terima keputusan Muhammad, padahal Allah perintahkan
Muhammad itu menjadi hakim bagi kalian. Kalian tidak terima, kata Allah, la yu'minun. Orang yang tidak beriman, apalagi dia membangkang kepada nabinya, kata Umar, halal darahnya. Tapi jangan dilakukan sekarang, Pak. Tak kejadian pala kali bisa kejadian di sini tadi. Radikul. Jelas sekarang mereka. Umar itu, Pak. Umar yang keras dan tegas, yang semua sahabat hijrahnya rame-rame, sembunyi-sembunyi. Umar nggak mau. Kata Umar, weh, kagak Umar benar. Dia hijrah siang hari, dan sehari sebelumnya dia naik ke atas Ka'bah. Ayuhan nas, wahai manusia, hai kafir, hai Quraisy, kata Umar. Barang siapa di antara kalian yang ingin istri yang menjadi janda dan anak-anaknya menjadi yatim, ketahuilah besok Umar akan hijrah di luar mari nih. Cegat. Ngasih tahu dia mau hijrah besok lewat mana, minta dicegat, tapi ngancem. Kalau mau cegat, ente siap-siap istri ente jadi janda, anak ente jadi yatim. Artinya apa? Mati. Besok kan ya Pak, kagak ada yang nyegat. Karena Pak, dulu waktu Umar masuk Islam, Umar lakukan hal yang sama. Ayuhan nas, mulai hari ini Umar menjadi pengikutnya Muhammad, dikeroyok deh sama pemuda-pemuda Mekah. Kalau dikeroyok kan nggak mungkin sama satu orang, itu fight namanya. Kalau dikeroyok minimal 3 yang meroyok. Pengeroyokan itu terjadi dari waktu duha sampai asar. 2 kali. Kalah Mike Tyson. Selesainya apa? Selesainya itu pemuda-pemuda Mekah yang meroyok, bongkak-bongkak mukanya, terus pada duduk di sudut-sudut Ka'bah, mikir, gimana jatuhin Umar? Allah, susah amat. Jadi ketika Umar bilang siapa yang pengen istri jadi janda dan anak jadi yatim, pasti akan jadi janda, pasti akan jadi yatim tuh anaknya. Makanya gak ada yang cegah, karena dulu pernah kejadian. Umar. Tapi setelah Umar menjadi khalifah, ini mau cerita Umar menjadi khalifahnya prolognya panjang bener gitu ya. Tapi buat nunjukin gitu, ini bukan cerita orang yang lemah, bukan cerita orang yang lembut, selembut Utsman, tapi cerita tentang orang yang keras, yang berani, yang gak ada solusi kecuali pedang gitu. Tapi begitu dia di khalifah, ya, begitu dia di khalifah, satu hari ada seorang sahabat, dia udah bosan sama bininya Pak. Gara-gara apa? Bininya bawel bener. Ibu ya. Ibu gemuk, laki-laki nggak terlalu urusan. Ibu tuaan nggak terlalu urusan. Kenapa? Dia juga tua gitu. Tapi yang paling nggak tahan sama laki-laki itu perempuan yang bawel. Bawel. Akhirnya apa? Ini sahabat nih, bini pengen gue ceraiin, tapi gimana ya? Gitu. Akhirnya, gue nanya dulu kira-kira boleh nggak diceraiin? Tapi nanyanya dimilih Pak. Kira-kira siapa yang bakal nyetujuin gitu? Tanya siapa yang bakal setuju nih? Sahabat ini tipenya keras juga Pak. Paling empat dia ngeliat bawel. Dia pikir, oh yang keras juga kayak saya. Umar sama, lebih keras bahkan dari saya. Pasti kalau nggak ada ke Umar, kata aku, cerain aja bini lu, susah amat. Gak kebayang dia itu jawabannya ya. Seneng dia, bebas gitu kan. Dia penasaran, siapa yang ngomel? Gue dengar, bininya Umar lagi ngomel. Tapi dia masih husnuzon. Oh mungkin yang lagi dimarahin Ibnu Umar, anaknya Umar. Iya kali itu bocah lagi bandel, kali itu diomelin gitu kan. Mas Duson, dia masuk. Begitu sampai depan pintu, makin jelas tuh, bener nih kayaknya lagi marah besar nih bininya nih gitu. Tapi dia penasaran, siapa sih yang lagi diomelin? Dia ngelongok dikit dari jendela. Dia lihat tuh perempuan lagi ngomel-ngomel, di depannya ada laki-laki lagi duduk sambil menundukkan kepalanya. Begitu dia tegas-tegasin gitu. Kagak salah nih. Ternyata Umar bin Khattab.
yang lagi diomelin, dan Umar nunjuk, kan benar. Kalau Umar mau Pak, Umar kagak perlu nempeleng, Umar kagak perlu ngebentak, cukup angkat kepalanya, tatap tajam wajah istrinya, tuh istri diam sendiri ntar. Setan aja takut. Ya masa bininya gak takut. Tapi itu tidak dilakukan oleh Umar. Jangankan natap, ngangkat kepala aja enggak. Kita dengerin sambil ngangguk-ngangguk sekali. Iya Bu. Iya. Oh. Begitu melihat itu, pusing tuh sahabat. Awal dia pulang. Wah kakak, kenapa? Ternyata ada laki-laki yang lebih keras daripadaku, punya istri lebih baul daripada istriku. Kakak jadi dia nyerahin istrinya. Jamaah sekalian mereka Allah SWT. Umar, Abu Bakar, Utsman, dia berkata seperti itu, bahwa istiqomah itu ketika tujuan kita itu kuat, cinta itu kuat. Cinta itu yang membuat Umar tidak menceraikan istrinya walaupun bawel. Kenapa? Dia cinta sama istri. Bahkan Umar itu membantu pekerjaan rumah istrinya. Ketika ditanya kenapa Umar, kenapa kok ente begitu banget sama bini? Bagaimana aku tidak mencinta, aku tidak sayang kepadanya. Dia yang melahirkan anak-anakku, dia yang merawat anak-anakku, dia yang menjamu dan menghidangkan makanan ketika aku pulang. Apa alasan bagiku untuk tidak berbaik-baik kepadanya? Tadi ibu boleh selingkuh, sekarang ibu boleh selingkuh. Apalagi kalau bapaknya di mari kan, oh pak nemenin tuh tadi. Emang tadi Ustaz nyampein apa? Itu tuh yang tadi tuh gitu. Fokusnya cuma yang sesuai dengan keinginan. Cinta Pak. Gak ada alasan bapak gak bersayang-sayang sama ibu. Sepanjang 1 jam lebih materi itu yang sampai Pak. Itu doang, lama amat ya. Kalau kita dasarnya cinta Pak, kita akan jaga Allah itu Pak. Kita cinta sama Allah, kita akan jaga Allah itu di dalam diri kita. Dengan cara apa? Selalu menjaga hubungan dan interaksi dengan Allah, pantang menceraikan Allah. Ngerti maksudnya? Pantai menceraikan Allah dari hati kita, memutuskan, melepaskan, mengeluarkan Allah dari orientasi hidup kita, pantang. Kenapa? Karena kita cinta sama Allah. Ya. Jadi walaupun sampai matahari terbit pun masih bertahan. Kenapa? Bukan karena kagak bisa keluar gitu kan. Mau keluar kagak enak gitu. Saya sengaja. Ada yang keluar gak ya gitu. Jamaah sekalian mereka Allah. Belum juga jam 6. Saya di tempat lain kalau ngisi kuliah subuh bisa sampai setengah 7. Ya. Terus ngapain tadi nanya waktu syuruk? Nanya doang. Ya artinya apa? Oh, ya walau matahari terbit udah lewat 10-15 ribu nggak masalah. Karena para ulama pun juga mengatakan berbeda-beda pendapat. Baik mufti di Saudi, mufti di Palestina, dan di beberapa tempat itu beda-beda tentang waktunya salat syuruk. Satu pendapat mengatakan 10-15 menit setelah matahari terbit. Ganti sambil jalan bisa nggak? Harus di pause. Tapi kalau di Palestina, mufti Palestina 30 menit setelah matahari terbit. Masing-masing dapat. Belum 30 menit malah. Baterai memang. Aja mas sekali mereka Allah SWT. Dari konslet. 1 jam 41 menit. Ini saya baru ngomong sepotong Pak. Ada 2 potong ngomong istiqomah. Itu baru ngomong tentang wa istiqomah. Apa itu istiqomah? Karena kalau kita udah bicara istiqomah, bicara gimana dengan istiqomah itu kan kita konsisten. Pertanyaannya supaya istiqomah gimana? Istiqomah lo, iya istiqomah, cuma bagaimana caranya gitu supaya istiqomah? Bagaimana? Kan ada caranya. Nah acaranya itu potongan berikutnya. Berapa lama? Hampir sama lah. Nah karena saya ngeliat gelagat udah gak baik.
daripada saya ditinggal sendirian gitu kan, tak ngomong sendiri gitu. Kalau ngomong sendiri masih ada kameranya gitu kayak di studio gitu kan. Masuk YouTube Pak nanti Ustaz. Hah? Nanti di YouTube ada. Oh. Iya. Kalau masuk YouTube saya nggak mau Pak, sakit, sempit soalnya, badan saya gede. Jadi gitu aja dulu sementara. Sambungannya gimana supaya istiqomah, karena itu hal lain lagi. Tapi ini yang penting sekarang kita istiqomah. Bahwa istiqomah itu kita tentukan tujuan kita adalah Allah. Apapun yang kita kerjakan Pak Allah. Kenapa ente subuh? Allah. Kenapa ente di masjid? Allah. Kenapa ente cari nafkah? Allah. Kenapa ente berkeluarga? Allah. Kenapa ente baik-baik sama istri sama anak? Allah. Semua banyak Allah. Karena Allah memang sudah perintah kan? Kenapa baik-baik sama istri? Allah melalui Rasulnya bilang ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam mengurus perempuan. Jadi mengurus perempuan itu harus dengan takwa. Dengan takwa itu kita gak semena-mena. Mengurus anak Allah. Kenapa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah. Cari nafkah Allah. Kenapa emang? Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya dan orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Jadi kerja itu bukan cuma sekedar cari nafkah, tapi kerja itu karena Allah suruh kita kerja. Ya apapun Allah, 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 Allah. Kalau udah begitu Pak, insya Allah kita istiqomah. Kalau udah istiqomah, kita akan konsisten. Kalau udah konsisten, insya Allah kita akan bertemu dengan Allah di surga. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang akan menginjakkan kaki di surganya, dan surganya adalah surga Firdaus, dan mudah-mudahan kita masuk tanpa dihisab. Amin. Dan mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Ketemu lagi, kita taklim lagi yuk gitu. Allah mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kelebihannya, kelebihan waktu maksudnya, ilmu sedikit, karena ada apa-apanya. Tapi mudah-mudahan sedikit itu bisa menjadi pelajaran buat kita, bisa menjadi penguat kita, dan menjadi penyemangat kita di dalam amal-amal kita. Jangan sampai menyemangati kita hanyalah dunia. Yang menyemangati kita adalah Allah, 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau buat. Alhamdulillah, syukurillah. Banyak sudah yang saya sampaikan oleh Ustaz Arsalsa. Bapak dan Ibu, kita kasih kesempatan maksimal 3. Jangan nanyanya gimana supaya istiqomah Ustaz. Kita jadi panjang lagi Ustaz. Itu nanya materi kedua itu. Kalau Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya, kami beri kesempatan. Ada yang ingin bertanya? Oh, langsung saja Pak Erwin. Pasti nggak panjang karena makanan udah disiapkan. Jadi kalau lihat dari humasnya di kajian gitu nih Pak, apa namanya asa-asa. Biasanya di humas kita ngasih tahu tuh apa gelarnya, apa pangkatnya gitu. Sini nggak ada nih, coba kasih tahu bebas. Itu aja Pak. Ada lagi? Bapak? Apa Ustaz? Tadi katanya kalau kita ketemu Allah kalau mati aja nanti. Tapi saya beranggapan tidak mati aja, kita janji bisa ketemu. Kalau untuk sholat kita sudah berjanji kan. Inni wazzahtu wazziyan. Maksudnya kita itu baik mati maupun hidup kita selalu bersama Allah. Ada satu lagi, ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Ada. Ya, langsung coba. Bisa. Tapi di luar dari apa tadi? Boleh. Di luar tema mau, asal jangan di luar masjid. Ini kan saya mendengar bahwa orang-orang yang sholat berjamaah di masjid atau musola itu kan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Terus dosanya diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Nah itu untuk laki-laki aja nggak? Soalnya kan saya dengar juga bahwa sebaiknya sholatnya perempuan itu di rumah gitu. Udah gitu aja sih pertanyaan. Udah nih kita aja nih. Oke, baik.
Saya jawab yang pertanyaan kedua dulu. Tentang kita ketemu, betul kita ketemu sama Allah saat kita meeting sama Allah. Meeting sama Allah itu di mana? Salat itu kita lagi meeting sama Allah. Baca Quran itu kita lagi ngobrol sama Allah. Karena Quran itu kan kalamullah, perkataan Allah, omongan Allah. Berarti kan lagi ngobrol kita sama Allah. Tapi yang saya maksud dengan ketemu Allah itu betul-betul bertatap muka, Pak. Kita ngelihat nih kayak saya sama Bapak sekarang tatap muka. Betul bahwa kita menghadapkan wajah kita kepada Allah, ini wajah tu wajhiya lillahi, tapi kan kita nggak ngelihat Allahnya. Bayangin tulisannya supaya kita khusyuk kan? Oh sama kita Pak. Itu yang saya maksud. Jadi ketemu dalam arti tatap wajah yang Rasulullah sebut tanpa hijab. Kita betul-betul melihat wajah Allah yang selama ini kita nggak bisa ngabayangin dan nggak boleh ngabayangin juga. Jadi ditanya Ada waktunya. Tapi sebelum pertemuan itu, ya kita akan pertemuan lewat salat kita, tilawah Quran kita. Makanya kalau ada orang bosan baca Quran, berarti dia bosan ngobrol sama Allah. Simbolnya gitu aja. Iya, paham ya. Sama Rasul juga begitu. Kita ketemu Rasul kapan? Nanti di surga. Tapi sebelum itu kita bisa ketemu dengan Rasul dengan cara apa? Banyak-banyak berselawat. Gitu. Sama kalau bisa, ya sebelum tidur tuh Pak, selawat, kemudian rindukan Nabi. Kenapa? Ada satu kisah Pak. Ada seorang santri bertanya kepada kiainya, Kiai, gimana caranya supaya saya bisa mimpi ketemu sama Rasul? Oh gampang kata dia. Gimana? Ntar malam nih lu tidur, sebelum tidur lu makan ikan asin yang banyak. Bingung deh. Lah hubungannya ketemu Rasul lu makan ikan asin. Udah pokoknya lu makan ikan asin. Karena dia yakin nih kiai orang saleh gitu nggak mungkin macam-macam. Dia kerja Pak, sebelum tidur dia makan ikan asin. Dia makan ikan asin, kemudian dia tidur. Begitu dia tidur, dia mimpi. Besokannya dia ketemu kiainya, Kiai, saya semalam makan ikan asin tapi kagak mimpi ketemu Rasul. Mimpi apa? Saya mimpi ada di tengah laut, tengah perairan yang banyak dan di situ dahaga saya terpuaskan. Nah itu kata kiainya. Itu gimana gitu? Kagak ada Rasul. Sesungguhnya kamu mimpi di perairan karena air itulah yang kamu rindukan. Lu habis makan ikan asin banyak belum minum kan? Yang paling dirindukan adalah air. Maka ketemulah di mimpi. Artinya apa? Siapa dan apa yang paling kau rindukan itu akan kau jumpai dalam mimpimu. Jadi kalau ada orang tidur terus ngigo, Dek gitu. Fatimah gitu ya. Salah nyebut. Ayo dengar kan? Anak gua kagak ada yang Fatimah. Gue namanya Aisyah. Ini Fatimah siapa ya? Hati-hati. Makanya kalau mau punya istri dua, yang kagak ngomong-ngomong, cari yang namanya sama Pak. Jadi kalau ngigo nyebutnya kagak curiga. Enggak, saya bukan ngajarin deh, kagak boleh. Karena ibu marah bentar. Gitu Pak ya? Kejawab ya? Pertanyaan ibu, laki-laki itu afdalnya sholatnya berjamaah di masjid. Kalau perempuan afdalnya sholat berjamaah juga tapi di rumah. Sebaik-baik tempat sholat perempuan di rumahnya, dan di antara di wilayah rumahnya sebaik-baik tempat itu adalah di mihrabnya. Mihrab itu tempat khusus yang dipakai untuk sholat. Terus apakah perempuan tidak mendapatkan? Tidak. Artinya dia tetap dapat. Mana yang terbaik bagi laki-laki dan yang mendapatkan apa, maka perempuan mendapatkan hal yang sama dengan yang terbaik. Ketika pernah satu kali perempuan-perempuan Islam datang kepada Rasulullah, nanya, ini laki-laki ada jihadnya dengan segala pahalanya tentunya. Terus kita gimana buat bisa dapetin pahala jihad juga ya Rasulullah? Bolehkah kami turun ke medan jihad?
Kata Allah tidak. Jihadnya perempuan dan anak-anak adalah umrah, kata Rasulullah. Jadi selain dapat pahala umrah, dia dapat pahala jihadnya juga. Seperti itu. Ya, jadi nggak usah takut, Bu. Ya. Tapi ini ada tapinya nih. Ya. Kalau seandainya rumah kita mendekat, ngegelinding juga nyampe musola, masjid. Terus suami kita ustadz pula. Terus ibu-ibu yang lain pada sholat di masjid. Kalau kemudian jadi omongan, tuh ustadz istrinya kagak pernah sholat di masjid, padahal rumahnya dekat. Jika itu bisa menjadi fitnah, datang ke masjid. Kenapa? Ilajnya perempuan itu sholat ke masjid satu, tidak menimbulkan fitnah. 2, aman. 3, diizinkan oleh mahram. Syukur-syukur bisa bareng mahram. Kalau bicara lebih bebas dari fitnah. Emang orang ke masjid kayak orang kondangan? Oh, udah. Yang dia berangkat, ada yang keluar tuh, cakep bener tuh, sweep gitu. Karena kagak. Pakai muka nak putih-putih, ada orang kabur melihat. Yang kedua, aman. Daerah tinggal nyebrang doang. Kurang aman apa? Dulu iya masjid jauh, sekarang dekat. Lingkungan juga, apalagi daerah ronda. Ya. Subuh tukang sayur udah kemana-mana. Diizinin mahram, kebangetan kalau kagak diizinin mah. Seperti itu. Jadi gitu ya. Pertanyaan yang pertama sebenarnya saya belakangin, kenapa paling berat jawabnya, Pak? Saya kalau ditanya namanya siapa? Asal. Tadi sebenarnya udah ngerti kan Bu Komal nih? Oh iya, itu udah ngerti kan deh? Udah ngerti ya? Soalnya kode yang tadi Pak Ustadz bilang, kalau dapat pahala umroh, mungkin dia pengen Pak Ustadz. Oh gitu. Dibiayai Pak Ade. Boleh. Saya juga bimbing umroh kok. Ntar siang sih ngisi manasik umroh. Boleh gratis, Pak. Gratis, Bu. Gratis. Kita ketemunya di Makkah. Di tempat tawaf. Janjian ketemu di situ. Gratis insyaallah. Saya bimbing sampai pulang. Kalau perlu saya anterin sampai rumah. Gratis. Kita aja keluar duit. Kita ngambil kode. Baik. Pertanyaan pertama ini paling susah jawabnya, Pak. Saya kalau ditanya di mana pun saya jawab namanya siapa? Arsal Syah. Ustaz, ada gelar, udah Arsal aja lah gitu. Nggak usah pakai gelar-gelaran gitu. Kenapa kalau mau gelar? Saya kagak punya ijazah, Pak. Ijazah yang saya punya hari ini ijazah SMP. Gitu. Ijazah SD kagak ada, ijazah SMA kagak ada, ijazah kuliah juga kagak ada. Ijazah SD, ijazah SD itu waktu saya masih kuliah, saya beres-beres buku-buku saya keluarin semua barang-barang, mau ngeramein kamar, taruh di depan. 3 hari kagak saya apa-apain gitu, karena saking sibuknya di kampus. Begitu hari keempat pulang, kagak ada di depan semua. Saya tanya sama emak saya, "Mak, kemana tuh?" Lagi kan kagak dipakai di luar. Ijazah SMA. Waktu saya lulus SMA, sebelum saya kuliah, saya sempat kerja di Workbook Indonesia. Waktu itu syaratnya kudu nyerahin ijazah asli. Saya ijazah SMA tahun 94. Lepas dari situ saya kuliah, udah nggak saya ambil sampai sekarang. Jadi kagak ada ijazah SMA-nya. Kagak tahu sama dia juga, mungkin dari mana yang dilihat apaan sini gitu, mungkin dari gua sama dia. Ijazah kuliah dari sejak sidang lulus saya kagak pernah ambil ijazah. Gara-gara waktu lulus saya mau ternyata saya belum bebas pinjam dari perpustakaan pusat.
karena kartu buat minjem buku masih belum balik nih, ada 2. Ingat kok ternyata pernah ada teman saya minjem kantong buku saya buat minjem buku sama dia 2 biji. Dari sejak saya masih kuliah sampai saya lulus belum dibalik-balikin. Saya telepon, dibalikin setelah lulus. Begitu dibalikin, teman saya ngelihat yang lain, bukunya bagus, saya pinjam dulu ya. Ini mau dibalikin nih, kok mau nembus ijazah? Pinjam bentaran. Benar ya? Iya bentaran. 2 tahun Pak nggak balik-balik. Begitu 2 tahun dibalikin, saya datang ke perusahaan, tanya berapa dendanya? Dendanya mahal banget, kagak punya duit. Ya udah deh, ntar aja ya. Itu buku sampai sekarang masih ada di rumah. Ijazahnya kagak diambil. Tahun 2004 bulan Mei di pameran buku Islamic Book Fair, teman saya ngasih tahu, nggak ada pemutihan tuh. Pemutihan apa? Pemutihan ijazah, nanti bisa ambil. Dendanya dipukul rata 800.000 tahun 2004. Oh ya sudah. Sampai kapan? Sampai Desember. Desember kapan? Desember kemarin. Sekarang bulan Mei, ngapain lu cari kakak gue? Ya paling gak ente tahu Jadi sampai sekarang saya belum punya ijazah. Waktu mau bikin paspor ketika diminta KJRI di Hong Kong, Malaysia juga, syarat bikin paspor pakai ijazah. Waduh, bingung saya. Mana ijazah? Gak ada. Akhirnya iseng aja nyari-nyari dulu. Ketemu ijazah SMP Pak. Selamat ternyata ijazah SMP ibu saya yang simpen. Jadi nggak keluakin. Akhirnya bikin paspor segala macam pakai ijazah SMP. Jadi kalau tanya pendidikan SMP saya. Karena kan ngaku-ngaku sarjana, mana buktinya kan? Irwan sarjana. Iya. Bisa kebohongan publik enggak? Diaduin, kena duit. Iya kan? Makanya namanya Irwan sarjana Pak. Yang nanya tuh kan. Oh namanya Irwan sarjana. Makanya nanya gelar. Kalau gitu saya asal SMP. Gitu Pak. Jadi kalau mau tanya pernah kuliah, pernah. Saya pernah kuliah. Saya kuliah di UI Pak. Kuliah di UI. Lulusnya tahun 2000. Alhamdulillah lulus dengan memuaskan lah. Begitu lulus dosen awal, lu mau jadi asisten dosen gue kan? Ntar ya Pak, saya bilang, ntar saya jawab. Seminggu mau saya jawab, dia bilang, nggak usah, lu kuliah aja lagi lanjutin S2 di luar negeri, ntar gue yang cariin. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dah ya. Kagak ada yang nanya lagi. Baik ya Mas kalian. Saya mohon maaf kalau ada yang merasa terzalimi dengan hadirnya saya. Ya. Terzalimi karena jadi lama-lama duduk gitu kan. Dengerin ngomong suaranya cempreng gitu kan, kagak enak, sakit di kuping misalnya. Saya mohon maaf. Dan mohon maaf kalau saya tidak bisa memuaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Karena saya bukan alat pemuas. Ya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kasar. Ya. Karena saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Mohon maaf. Kita tutup sama-sama dengan tutupnya biar cepat mah. Kalau doa panjang lagi ntar. Kita tutup sama-sama melafazkan istighfar, hamdalah dan tasbih kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.